Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai kita pada bagian yang ketiga dari persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan khusus membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau pada persamaan kemarin ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka ini sekarang fx sama dengan a-nya sama, tidak boleh 0, ABC-nya bilangan real. Grafiknya itu berbentuk parabola simetris. Untuk menggambarkan grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, yaitu sumbu yang vertikal, sedangkan x-nya domainnya sumbu yang mendatar, yang horizontal. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat ditulis y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. X-nya itu variabel bebas, y-nya variabel terikat. Terikat karena dia tergantung pada nilai x. Untuk menggambarkan fungsi kuadrat, ya, kita bisa lihat contoh berikut. Ya. Y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Ya. Tentukan titik potong dengan sumbu x, ya, yaitu y-nya sama dengan 0. Ya. Jadi y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Ini difaktorkan x plus 1 dikali x min 5 sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu x itu nilai y-nya sama dengan 0. Maka x-nya ketemu min 1 dan 5. Jadi titik potongnya min 1,0 dan 5,0. Sedangkan titik potong dengan sumbu y, x-nya yang 0. Jadi ini 0, ini 0, y-nya adalah min 5. Maka titik potongnya 0, min 5. Kemudian sumbu simetrinya, ya, itu x sama dengan min b per 2a, min 4, ya, dibagi 2. Jadi min katanya di positif, 4 bagi 2 sama dengan 2, x sama dengan 2. Kemudian y-nya itu sama dengan min d per 4a, dimasukkan ke b kuadrat min 4ac per 4a, nanti ketemunya y-nya min 9. Jadi sumbu simetrinya x sama dengan 2, maka titik puncaknya atau koordinat titik baliknya 2, min 9. Kemudian ini disebutnya opsional, bisa dengan bantuan satu atau beberapa titik yang lain. Ini jika diperlukan. Misalkan jika x-nya 1, ya, ini dimasukkan 1. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 5. 1 min 4 min 5. Min 3 min 5 min 8. 1, min 8. Baru digambarkan. Tadi yang titik potongnya tadi min 1,0. Kemudian yang di sini, ya, ini jaraknya ini min 1 sampai 2, ini jaraknya 3, berarti di sini nanti 5,0. Kemudian yang titik puncaknya tadi 2, min 9. Yang titik bantunya tadi terakhir 1, min 8. Yang titik potong dengan sumbu y ini 0, min 5. Demikian contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian sebagai panduan ini diperhatikan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang D-nya positif, yang tengah D-nya sama dengan 0, yang paling kanan ini D-nya negatif. Kemudian ini gambarnya nanti akan ada 6, ya. Untuk yang A-nya positif menghadap ke atas dan yang A-nya negatif menghadap ke bawah. Menghadap ke atas atau terbuka ke atas, menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Ini yang D-nya positif, ya, dan A-nya positif seperti ini, memotong di sumbu X di 2 titik, ya, X1, X2. Kemudian yang menghadap ke bawah seperti ini. Yang menyinggung, nah, seperti ini. Kemudian yang imajiner, ya, ini terbuka ke atas, ini definite positif, ya. Nilainya selalu positif Y-nya karena di atas sumbu X. Sedangkan yang menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah ini definite negatif.
Contoh identifikasi grafik. Tanpa menggambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Maka ini A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 4. A-nya 1 positif ya, berarti terbuka ke atas. D-nya B kuadrat min 4AC, ini min 3 kuadrat 9, yang ini min 4 kali 1 kali min 4, 16. Nah, D-nya positif, nah, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda dan terbuka ke atas. Berikutnya, menentukan fungsi kuadrat. Jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik yang lainnya, maka pakai rumus fx sama dengan A x min x1 kali x min x2. Contohnya ini tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan min 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Jadi ini X1-nya diganti 1 sama min 3. Nanti cara mencari A-nya dimasukkan X-nya 0, Y-nya 3. Kita lihat seperti ini ya, ganti X1-nya dengan 1 ya, min 1. Kemudian ini min 3 jadi plus 3. Kemudian substitusikan 0,3, artinya X-nya diganti 0 ya. Nah, 0 min 1, 0 plus 3 sama dengan 3 karena tadi 0,3. Nanti A-nya akan ketemu. Ketemunya A-nya min 1. Tinggal dimasukkan lagi A-nya ini min 1. Ini A-nya diganti min 1. Maka persamaannya ini X kali X kuadrat, yang min X plus 3X jadi 2X, yang min 1 kali 3 jadi min 3. Tapi dikali negatif 1. Jadinya min X kuadrat min 2X plus 3. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi kuadrat. Kalau diketahui titik puncak grafik dan satu titik lainnya, rumusnya fx sama dengan A x min x puncak kuadrat ditambah yp. XP ini X-nya puncak, YP itu Y-nya puncak. Misalkan ini titik puncaknya min 1,9 melalui titik 3,7. Ini 3,7 nanti untuk mencari A. Nah, dimasukkan saja XP-nya ini diganti min 1, min jadi plus ya, Y-nya YP diganti 9. Untuk mencari A, masukkan ini 3,7. Efeknya diganti min 7 karena efek ini bisa diganti Y. Kemudian X-nya ini diganti 3. Nanti ketemu A-nya adalah min 1. Masukkan lagi ke persamaan 1 ini. A-nya ini diganti min 1. Kita akan ketemu ini X plus 1 kuadrat, X kuadrat plus 2X plus 1. Dikali min 1. Min X kuadrat min 2X min 1 tambah 9 ini jadi plus 8. Min X kuadrat min 2X plus 8. Kemudian yang ketiga, kalau fungsi atau grafiknya melalui 3 titik, pakai persamaan biasa. Ini misalkan melalui 1,4, 0,3 dan 4,5. Maka pakai penyelesaian eliminasi atau substitusi. Jadi dimasukkan saja ini nanti ada A, B, dan C. Berarti perlu 3 persamaan dari 3 titik yang dimasukkan ini. Ini pertama masukkan X-nya 1, ketemunya min 4. Nanti jadi persamaan pertama. Ya. Kemudian masukkan lagi yang kedua ini 0, ya, sama dengan min 3. Nanti ketemu persamaan kedua, C-nya min 3. Kemudian yang ketiga ini X-nya masukkan 4, ketemunya 5. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, substitusi persamaan 2 tadi, C min 3 ke yang persamaan pertama. Ini diganti saja C-nya dengan min 3. Ini min 3 pindah ke kanan jadi plus 3 tambah min 4, min 1. Ini jadi persamaan keempat. Kemudian yang kedua ini C min 3 masukkan juga ke persamaan 3. C-nya ini diganti min 3. Nanti jadi persamaan kelima.
Nah, kemudian persamaan 4 dan ke-5 ini dieliminasi. Yang persamaan keempat tadi A plus B sama dengan min 1 dikali 4. Yang 16A plus 4B sama dengan 8. Persamaan kelima tadi kali 1. Ini nanti kalau dikurangkan ya, B-nya 0 ya, tinggal 4A kurangi 16A min 12A, min 4 kurangi 8 min 12, A-nya ketemu 1. Jadi sudah ketemu A-nya 1, nah, substitusi A ke A plus B sama dengan min 1. Maka B-nya ketemu min 2. A, B, dan C ketemu tinggal dimasukkan ke persamaan awal. A-nya tadi 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Jadi Fx-nya X kuadrat min 2X min 3. Demikian. Yang berikutnya penerapan fungsi kuadrat. Langsung ke contoh. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan 40T min 5T kuadrat. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimumnya berapa. Persamaannya tadi H sama dengan 40T min 5T kuadrat, yang jadi variabelnya T, waktu. Ya. Ini untuk yang pertama, waktu yang diperlukan. Untuk yang tinggi maksimum itu T-nya min B per 2A, ini rumus ya. Sama saja tadi yang J tadi, nah ini diganti T. Jadi kalau yang H maksimum ya rumusnya min D per 4A. Tinggal dimasukkan D-nya B kuadrat min 4AC. Ini A-nya jangan kebalik ya, A-nya yang koefisien T kuadrat min 5, min B-nya 40, C-nya 0. Jadi H maksimalnya ketemu 80, yang T-nya atau X-nya ya ini ketemunya 4. Di waktunya itu 4 detik, tingginya 80 meter. Tinggal latihan soal ya. Yang pertama menggambar grafik fungsi kuadrat min X kuadrat plus X min 6. Jadi caranya dicari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, serta titik bantu lainnya. Juga cari titik maksimumnya atau juga dicari sumbunya. Dan yang kedua, bayangan X sama dengan min 2 oleh fungsi X kuadrat min 3X plus K min 1 adalah 0. Tentukan nilai K dan gambarkan grafiknya. Jadi ini dimasukkan X-nya min 2, nanti Fx-nya ketemunya 0, nanti K-nya akan ketemu. Lalu digambar. Yang nomor 3, nilai minimum fungsi Fx sama dengan AX kuadrat plus Bx min 8 adalah min 9. Dicapai pada X sama dengan 1, tentukan nilai A dan B yang memenuhi. Kemudian sketsa gambar grafiknya. Berikutnya nomor 4 ya, tanpa menggambar selidiki sifat-sifat grafik fungsi kuadrat min 7x kuadrat plus 5x min 6. Yang nomor 5, tentukan nilai M agar grafik fungsi kuadrat Gx sama dengan x kuadrat plus mx plus 1 menyinggung sumbu x-nya, diskriminannya sama dengan 0. Yang keenam, sebuah kembang api diluncurkan ke udara, ketinggian kembang api pada saat T detik adalah H meter, didefinisikan dengan rumus HT sama dengan min 16T kuadrat plus 200T plus 4. Kapan kembang api tersebut mencapai titik maksimum dan berapa tinggi maksimum kembang api? Tadi sudah ada contohnya. Nomor 7, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 1,15, 0,8 dan min 1,5 melalui 3 titik. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian ini yang titik 6,0, 2,0 dan 1,5 ya, yang memakai yang pertama tadi Y sama dengan AX min X1 kali X min X2. Kemudian mulai titik puncak tadi ya, yang Y sama dengan A kurung buka X min XP kuadrat plus YP tadi. Kemudian nomor 8 ini penerapan. Seorang petani ingin membuat pagar pembatas tanaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Panjang kawat 24 meter, berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani? Ini luas maksimumnya berarti ini panjangnya 2x, lebarnya Y. Nanti jadi persamaan atau fungsi kuadrat. Nomor 9 ini
juga penerapan boleh dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian yang dicapai merupakan fungsi dari waktu atau variabelnya waktu. HT sama dengan min 5T kuadrat plus 40T, berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bulan. Yang terakhir nomor 10, pendapatan dari hasil penjualan barang P dengan variabel Q ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi yaitu Q. Rumusnya PQ-nya min 20 Q kuadrat plus 3000 Q. Tentukan pendapatan maksimum dan jumlah barang yang bersesuaian dengannya. Demikian untuk bagian yang terakhir. Berikutnya nanti bab yang keempat, yaitu komposisi fungsi dan inverse fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.